Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar forms, cara membuat forms atau formulir. Di Bootstrap sendiri ada 10 kurang lebih elemen form yang dibuat oleh Bootstrap. Yang pertama yaitu basic example, yang kedua inline form, yang ketiga horizontal form, yang keempat supported controls, yang kelima static control, yang keenam disabled state, yang ketujuh read only state, yang kedelapan help text, validation states, dan yang terakhir control sizing. Oke, langsung aja. Yang pertama itu basic example. Oke, langsung aja kita buka text editornya. Gimana sih cara membuat basic example form Bootstrap? Oke, di sini saya menggunakan Sublime. Sini kita zoom dulu ya. Oke, di sini kita form basic example. Oke, langsung aja kita buat form. Kemudian di sini ada div class form group. Kemudian di sini kita kasih label. Ini for. Di label sendiri ada atribut namanya for ya. For itu untuk sini kita email. Oke, kemudian sini input tipe email. Nah, untuk for sendiri dia mengarahnya itu ke ID email. Nah, oke. Kemudian kita kasih placeholder atau enter your email. Oke. Kemudian sini ada div form group. Kita kasih label lagi ya. Label di sini untuk password. Oke, di sini input tipenya password. Name password. ID password. Kita kasih placeholder password. Oke. Kemudian sini kita kasih label lagi for misalkan di sini kita mau upload file ya, file input gitu. Sini input tipenya file. Jadi teman-teman jika untuk jika ingin upload file itu input tab-nya file, bukan password, bukan email. Oke. Kemudian di sini kita kasih sebuah keterangan. Kita menggunakan tag p paragraph. Kemudian kita kasih kelas help block. Sini adalah example block level help text here. Jadi jika teman-teman ingin mengasih sebuah teks bantuan, di sini bisa teman-teman kasih ya. Misalnya kita kasih komen di sini misalkan JPG, PNG, PDF gitu ya. Oke, kemudian di sini kita kasih lagi misal checkbox ya. Checkbox di sini ada label, kemudian input. Nah, jika teman-teman ingin membuat checkbox, maka di sini tipenya adalah checkbox. Oke. Checkbox di sini
Sini kita kasih label ya, check me out. Nah, terus di sini di terakhir atau paling bawah kita buat button submit. Nah, class button primary. Oke, sini kita submit. Nah, sekarang udah jadi nih form basic example. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini form basic example. Ini basic sekali. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Sorry, basic example itu kurang di sini kelas ya. Di sini kita kasih kelas form control. Oke, sorry ke close form control. Sini kelas form control. Oke. Kemudian di sini juga kita kasih kelas form control. Maka hasilnya, nah, bisa teman-teman lihat hasilnya itu seperti ini. Ini merupakan penggunaan dari basic example dari form Bootstrap. Jadi teman-teman cukup menambahkan kelas form control. Oke, form control. Oke, ini untuk form basic example. Oke, sekarang kita coba lihat, kita coba buat yang inline form. Kita coba buat yang inline form ya. Ini kita komen dulu ya. Komen. Kemudian kita buat yang versi inline form. Ini kita kasih basic example. Kemudian di sini kita kasih inline form. Oke ya, kita kasih tag form. Kemudian untuk yang inline form ini kita tambahkan kelas form inline. Oke, form inline. Kemudian kita tambahkan div. Di sini div kita kasih kelas form group. Kemudian kita berikan label kembali di sini for tadi email, sekarang name. Kemudian kita kasih input tipenya teks aja. Sorry teks. Kemudian name-nya itu name, ID-nya itu name, dan kita kasih kelas form control. Kemudian kita kasih placeholder, enter your name. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu div form group. Kita berikan label for email. Oke, for email kita berikan input, tab-nya email, name-nya itu email, dan ID-nya itu email. Dan jangan lupa kita berikan kelas form control dan placeholder, enter your email, atau masukkan email Anda ya. Masukkan email Anda, atau di sini masukkan nama Anda. Oke. Kemudian yang terakhir kita berikan form button submit. Button tipenya submit. Kemudian di sini kita kasih kelas
button primary submit. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ini adalah form inline atau inline form. Oke, sini kita kasih HR. Nah, biar lebih itu ya. Ini inline form. Jadi kalau inline form itu dia satu line ya, satu baris ya, satu garis. Nah, ini yang biasa teman-teman lihat itu di halaman login Facebook. Itu di sebelah kanan atas itu dia menggunakan inline, tapi yang sekarang sudah tampilan baru ya. Oke. Ini untuk yang inline form. Sekarang kita ke horizontal form ya. Horizontal form. Ini kita komen. Sekarang proses pembuatan horizontal form. Oke, horizontal form. Oke, gimana sih cara membuat form yang horizontal gitu kan? Oke, di sini teman-teman kita tambahkan form. Nah, kalau tadi inline form itu di tag formnya ditambahin kelas inline form atau form inline, di horizontal form juga sama, cuman form horizontal. Oke. Kemudian kita tambahkan div. Jangan lupa tag penutupnya. Kita kasih kelas form group. Kemudian di sini kita kasih label kembali. Misalkan untuk email lagi ya. Email. Oke, email. Kemudian input type, jangan lupa email. Name-nya email. ID-nya email juga. Dan jangan lupa untuk menambahkan kelas form control. Oke. Kemudian jangan lupa tambahkan placeholder, masukkan email Anda. Oke. Kita buat satu lagi di form group. Di form group kita kasih label lagi. Sekarang labelnya untuk password. Oke, password. Input. Tipenya password. Name-nya juga password. ID-nya password. Nah, ID ini harus sama dengan for. Jangan lupa tambahin kelas form control dan placeholder. Masukkan password Anda. Oke. Kemudian kita buat fitur ingat saya. Oke, gimana caranya? Oke, div kelas form group. Div. Oke, kemudian di sini ada div, kita kasih div lagi. Div class call sm offset 2 call sm 10. Nah, nanti kalau belum belajar grid kita belajar. Oh, itu sudah ya di video sebelumnya, bisa teman-teman cek, itu kita belajar grid system. Oke, kalau nggak salah sudah. Kemudian kita bikin checkbox kelas checkbox. Kemudian kita kasih label. Di sini ada input, tipenya checkbox. Di sini nggak perlu dikasih nama. Di sini ingat saya. Oke, sudah. Dan yang terakhir kita berikan tombol atau button sign in ya. Ceritanya ini kan buat form login. Oke. Untuk membuat buttonnya kita kasih div dulu. Div kita kelas form group. Form group. Kemudian kita kasih div lagi. Div
kelas call sm itu untuk small, offset 2, call sm 10. Kemudian baru di sini tag buttonnya, button button tipenya submit ya, jangan lupa tipenya submit. Oke. Kemudian jangan lupa tag penutup untuk button, kita kasih kelas button primary. Di sini login atau masuk, atau login aja deh, login. Nah, udah nih untuk form, horizontal form. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini merupakan form horizontal. Oke, contohnya seperti ini. Jadi dia horizontal ke kanan dan ke bawah ya. Kalau tadi inline itu kan lurus ke kanan gitu kan. Ini ke kanan dan ke bawah. Oke, ini form horizontal. Kemudian kita ke next, supported control. Ini kita ini dulu ya. Kita comment, sekarang kita ke supported controls. Nah, supported control ini merupakan standar form control yang disupport. Oke, untuk form layout ini. Oke, adapun di sini yang disupport oleh Bootstrap adalah input type. Di sini ada input type text, ada input type password, ada input type datetime lokal gitu kan. Kita coba. Nah, ini yang disupport kontrolnya. Oke, kita next aja ya. Kemudian di sini ada static control. Tunggu. Supported control ini ada contohnya nih. Supported control, masih supported control ya. Ini contoh dari H1 ya. Contoh dari supported control input tipe text. Di sini name kita nggak perlu dulu. Class form control. Nah, ini supported control untuk input ya. Untuk text input. Oke. Nah, ini untuk text input. Kemudian untuk text area class form control. Kita kasih rows-nya 3. Oke. Nah, ini untuk text area. Kita kasih page holder text area. Nah, oke, ini untuk text area. Kemudian untuk checkbox dan radio button. Oke, untuk checkbox dan radio button. Div kelas checkbox label input tipe checkbox. Kemudian di sini adalah misalkan ingat saya. Kemudian untuk radio button, nah ini untuk checkbox dulu. Nah, ini untuk checkbox. Oke, kemudian di sini ada radio button. Div. Nah, kalau radio button itu div kelasnya bukan checkbox tapi radio. Oke. Penulisannya sama, label input tipe radio. Nah, di sini misalkan apa ya? Option something. Nah, ini untuk radio button. Oke. Ada ini kan ke bawah nih. Bisa juga untuk dibuat inline. Oke, dibuat inline itu tunggu. Oke, dibuat inline ya. Label kelas checkbox inline. Nah,
Untuk teman-teman membuat checkbox inline itu bisa dengan cara seperti ini. Input baru input tipe checkboxnya, input tipe checkbox ya. Oke, misalkan optionnya laki-laki. Oke, kemudian di sini juga ada option kedua ya. Option kedua di sini misalkan perempuan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya di bawah. Sorry, kita gedein. Nah, ini ada laki-laki, ini ada perempuan. Itu inline checkbox. Bagaimana dengan inline radio button? Oke. Untuk inline radio button, di sini kita kasih BR ya. Untuk inline radio button itu hampir sama, tapi kelasnya radio inline. Oke. Kemudian input, baru inputnya radio tipenya. Sekarang di sini 1, terus kita copy paste. Sini 2 ya. Nah, ini untuk radio inline. Oke, sekarang kita lanjut ke static control. Oke, static control. Ini aja ya, kita komen ya. Ini kita komen, ini supported controls. Oke, ini sampai sini. Controls. Kita komen dulu supported controlnya. Udah. Sekarang kita ke static control. Nah, kita lihat kosong kan? Oke, kosong. Nah, static control gimana sih contohnya gitu kan? Static control. Oke, kita kasih langsung aja ya, kita kasih contohnya. Static control. Nah, misalkan sini kita buat sebuah form horizontal, kemudian kita kasih div kelas form group, kemudian di sini kita kasih label ya. Jangan lupa di sini untuk siapa labelnya, untuk email, input tipe email, name-nya email ID-nya. Jangan lupa berikan form control, class form control. Oke, ini untuk email. Nah, static controlnya adalah sini kita kasih di atas ya, div class form group, kemudian di sini ada label juga, ini ID, static control, static email ya, static email ya. Nah, sini labelnya email, kemudian sini nggak usah dikasih label. Kemudian di sini kasih div call as class call sm10 p class form control. Nah, ini adalah maksud dengan static control. example.com. Maka kita lihat hasilnya. Sebentar. Oke, labelnya kurang kelas ternyata. Kelas call sm2
controllable. Oke. Kemudian sama untuk ininya juga, kelas call sm2 controllable. Maka bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, untuk email. Oke, ini merupakan static control. Sekarang kita lanjut ke disabled state. Status disable ya. Disabled state. Oke, sebentar. Nah, jadi Bootstrap ini juga menyediakan atau membuat tampilan ketika form disable state. Oke, kita coba tulis gimana caranya penggunaan disabled. Dan misalkan di sini kita punya input tipenya teks aja. Di sini kita tes gitu ya, ID-nya tes juga. Nah, misalkan gini, kita kasih kelas form control, dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini misalkan kita kasih placeholder dulu, input your text misal, dan untuk menambahkan status disable maka tambahkan atribut disabled. Nah, maka ketika kita lihat di sini adalah, nah, form teksnya ini tidak bisa di-input atau tidak bisa diklik atau tidak bisa diketik apa-apa karena di sini ada atribut disable. Oke. Bagaimana kalau atribut disable ini kita hapus? Oke, kita hapus ya. Kita lihat. Nah, itu kebuka bebas ditulis apa aja gitu ya. Itu kalau dibuka. Nah, di sini kita disable state. Oke. Ini untuk disable state ya. Sekarang kita ke read only state. Oke, ini untuk disable state. Kita komen. Sekarang ke read only state. Nah, read only state. Nah, Bootstrap juga menyediakan tampilan CSS untuk form yang sifatnya read only atau hanya dibaca saja. Nah, cara penggunaannya kita copy paste saja. Di sini bukan disable tapi read only. Nah, maka ketika kita lihat adalah di sini tidak ada dilarang tulis, icon dilarang tulis, tapi ini nggak bisa diapa-apain karena sifatnya adalah read only, baca saja. Nah, ketika kita kasih value misalkan Bui Tom Search Programmer. Nah, ini itu read only saja. Oke, nggak bisa diubah, nggak bisa diketik, nggak bisa diapa-apain. Oke, itu untuk read only ya. Oke, bedanya dengan read only dengan disabled adalah ketika teman-teman menggunakan form disabled, itu ketika datanya dikirim, form yang di disabled itu tidak akan terkirim datanya, alias no atau kosong ya. Tapi kalau misalkan read only, datanya akan tetap terkirim. Itu perbedaan antara disabled dan read only. Nah, Bootstrap juga menyediakan help text nih. Help text, apa sih yang dimaksud dengan help text? Itu tadi yang seperti yang pertama. Sekarang kita coba ya, help text. Ini kita komen dulu. Sekarang kita help text. Oke, help text. Help text. Help text ini atau teks pembantu ya. Teks bantuan lah ya. Nah, itu contohnya adalah seperti ini. Kasih label, di sini ada for, misalkan input block, misalkan di sini input
with help text. Oke, kemudian di sini ada input, tipenya teks aja. Di sini input block misalkan. Kemudian ID-nya juga input block. Dan jangan lupa dikasih kelas form control, page holder, input your text. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan help text. Ini bisa di atas, bisa di bawah. Oke. Kemudian kita lanjut ke validation states. Status validasi ya. Ini kita komentar dulu. Validation states. Oke. Sini validation states. Validation states. Nah, validation states. Bootstrap menyediakan kelas validation states untuk memvalidasi apakah data yang dikirim atau yang ada di form ini benar atau salah gitu, atau ada yang kurang. Nah, adapun kelas yang disediakan oleh Bootstrap yaitu yang pertama ada kelas hash warning. Ada kelas hash error. Kemudian ada kelas hash sukses. Oke, ada 3 kelas untuk validation states ini. Nah, gimana sih cara menggunakan ketiga kelas validation states tersebut? Oke, mari kita coba praktekkan langsung ya. Di sini kita coba membuat form div kelas form group as sukses. Kita coba yang sukses dulu. Kemudian di sini kita kasih label kelas control label. Control label. Untuk siapa label ini? Untuk misalkan input sukses. Oke, untuk input sukses. Berarti di sini input input with success. Oke. Kemudian di bawah label kita tambahin input text ya, dengan nama input sukses. ID-nya juga sama, input sukses. Jangan lupa kita kasih kelas form control dan page holder input sukses. Nah, maka ketika kita lihat hasilnya, nah, bisa teman-teman lihat di sini input with success ini bordernya berwarna ya, itu berwarna hijau. Nah, itu input with success. Bagaimana dengan yang input warning ya? Kita coba. Ini kita copy paste. Di sini input warning. Input with warning. Nah, oke. Maka di sini bukan hash sukses, tapi hash warning. Ketika kita lihat itu input teksnya berubah menjadi kuning warnanya. Oke. Yang terakhir itu input hash danger. Error. Oke, error ya. Sini input error. Nah, yang perlu diganti adalah hash error. Ketika kita lihat, nah, input yang pertama ini input with success hijau, ini input with warning kuning, input with error itu error ya, merah. Oke. Itu validation stage. Oke, yang terakhir control sizing. Oke, ini kita
comment dulu validation states. Oke, kita komen. Dan yang terakhir itu adalah control sizing ya. Jadi Bootstrap menyediakan kelas untuk mengontrol sizing atau size ya, atau ukuran, mengontrol ukuran. Nah, gimana sih cara Bootstrap mengontrol ukurannya untuk input ya, untuk form. Di sini kita coba aja langsung input tipenya text. Kemudian di sini misalkan yang input large ya. Sini tidak perlu name dulu. Kita kasih kelas aja langsung. Form control input large. Placeholder input large, LG atau large. Maka kita lihat hasilnya. Control sizing, kita ini dulu normalin. Nah, ini input large. Oke. Ada juga input small. Input tipe text. Kita nggak usah pakai name, kelas. Form control input SM small ya. Placeholder input SM small. Nah, ketika kita lihat hasilnya adalah kecil banget. Oke. Itu control sizing. Oke, mungkin itu aja. Jadi Bootstrap belajar membuat form menggunakan Bootstrap ini kurang lebih ada 10 bantuan yang diberikan oleh Bootstrap. Yang pertama basic example, yang kedua inline form, yang ketiga horizontal form, yang keempat supported controls, yang kelima static control, yang keenam disable state, yang ketujuh read only state, yang ke-8 help text, yang ke-9 validation states, yang ke-10 control sizing. Nah, jadi kalau di uncomment semuanya itu, bentar ya, kita uncomment nih semuanya. Ini help text, kemudian ini read only text, ini disable states, ini static control, ini supported control ya, ini supported control, kemudian ini horizontal form, dan ini inline form, dan yang terakhir yang pertama ya, basic example. Kita lihat hasilnya. Nah, ini basic example ya, ini basic example, ini inline form, kemudian yang ketiga ini horizontal form, kemudian yang keempat supported controls, kemudian yang kelima static controls ya, static controls, yang ini disable states, ini read only states, ini help text, dan yang ke-9 validation states, dan yang terakhir control sizing, nih large sama small. Oke. Itu aja untuk kali ini, untuk video tutorial belajar membuat form atau formulir menggunakan Bootstrap 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan atau diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan update-update dari channel ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.